Assalamualaikum semuanya. Hai, kalian standby banget. Ya Allah, standby banget sih kalian. Ya Allah, ya langsung ya gercep ya. Waalaikumsalam semua. Sehat-sehat. Gercep ya. Mi, kenapa sekarang banyak kerjaan sayang? Sabar ya, aku banyak kerjaan soalnya. Jadi aku harus utamain klien aku dulu ya. Iya, ketiduran ya. Banyak banget yang ngefitin. Biarin, gak apa-apa sayang, alhamdulillah ya. Gimana? Kalian sehat-sehat? Ya, jangan lupa di tap layarnya biar makin berkembang dan VIP energi akunya. Jadi banyak yang mendoakan yang terbaik buat Fuji walaupun Sparrow ya. Semalam ketiduran, sudah biasa itu kalian. Ya, sudah biasa. Ya. Bismillah. Oke, hari ini kita baca lagi, tarik lagi energinya si Puji dan juga Feral. Insya Allah dikabul lagi yang baik-baiknya, yang buruknya Insya Allah Allah redam. Ya, Allah jauhkan, Allah hilangkan, Insya Allah yang buruk-buruknya ya buat mereka, buat kita semua. Ya, dijauhkan, dihilangkan yang keburukannya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, ada Viti Fuji mulai bikin konten di rumah. Alhamdulillah ya. Iya kayak minum obat ya, kan kalian yang mau. Apa sih benarkah putus? Gak usah bikin asumsi sendiri ya, gak usah bikin asumsi sendiri. Nanti kalau Allah kasih bukti tiba-tiba mereka nikah, stroke kalian. Penyakit jantung nanti. Ya, nggak usah yang aneh-aneh ya, nggak usah aneh-aneh deh ya, jangan bikin asumsi sendiri, biarkan alam yang bekerja. Aku lagi narik ya. Ada aja ya bikin asumsi sendiri, pikirannya negatif sendiri, ntar petaka sendiri lo. Pagi-pagi udah prasangkanya buruk aja lo. Biarin aja. Mi sedih Mi karena sebelah kontrak. Ya biarin aja, hidup kita ini juga kontrak kok sama Allah. Nggak ada yang tahu kontrak kita habisnya kapan. Pikir aja diri sendiri aja dah. Ya Allah, emang kita hidup kagak kontrak sama Allah? Kontrak lah sayang, ya kan? Mi, lagu di IGVB-nya Feral romantis tentang home tuh. Bagus kan? Alhamdulillah ya. Ya kan? Banyak dibilang Mi sekarang Uti kembali ke setelan awal karena sudah live dan ketemu sama teman-temannya. Maksudnya setelan awal apaan? Emangnya ituan Mobile Legend? Pakai setting-settingan. Ya kan? Biarin dulu Leo. Jangan minta asupan dari mereka dulu, biarkan mereka menikmati di belakang layar aja dulu. Kita doakan yang terbaik aja. Ya. Doakan yang terbaik. Bukan begitu, cuma nanya sama aja. Karena kamu nanyanya sudah prasangka buruk sayang. Jadi mindset kamunya sudah negative thinking. Jadi kalau kita pengen nanya sesuatu dipikirkan dulu. Karena itu alam bawah sadar akan bekerja dalam diri kita sendiri. Ya. Jadi itu prasangkanya akan selalu buruk kalau kita selalu nanyanya yang tiba-tiba yang negatif aja gitu. Jangan. Ya, belajar untuk menahan pikiran-pikiran yang negatifnya tuh ditahan gitu. Ya. Ya, kita berpikirannya positif. Jawabannya akhirnya itu punya Allah. Kita hanya menarik, ya guys. Jadi nggak ada yang bisa controlling seluruhnya.
Ya, manusia nggak bisa controlling seluruhnya tentang kehendak Allah, ya kan? Tapi kita tetap jaga prasangka baiknya kita, niatnya kita, ikhtiarnya kita, ya kan? Baik atau buruk hasilnya nanti tinggal Allah yang menentukan, gitu aja. Yakin dengan hasilnya Allah itu yang terbaik, ya kan? Selama mereka tidak menyakiti, selama mereka tidak saling punya pasangan pribadi, ya bukan seseorang yang menikah terus pacaran, mereka tidak ada third party, ya udah doakan aja yang terbaik, gitu aja. Ya kan, mau siapapun nanti pasangan terakhir dari jawaban kita semua ini kan Allah yang punya hak, ya. Jadi kita nggak boleh ngontrol, ngatur, ya kan, tanggal sekian hari ini mereka putus, bulan ini, jangan. Aku kan selalu bilang nanti insya Allah habis lebaran, insya Allah itu adalah kita yakin akan Allah, ya. Tapi kita juga minta ketentuannya dari Allah diwujudkan. Awalilah segala sesuatunya dengan menyebut nama Allah. Insya Allah diberkahi selama itu untuk niat baik, ya sayang, gitu. Kan gue bilang insya Allah nanti habis lebaran mereka akan ada acara, bener kan? Allah kasih. Ntar insya Allah habis lebaran haji mereka ada konten atau ada apa, kan mereka ada pertemuan juga, ya kan? Walaupun statusnya masih disamarkan, karena mereka juga nggak mau ada penyakit ain. Bener nggak guys? Ya kan? Bener nggak? Waalaikumsalam semua. Katanya hari ini Feral tugas ke Bandung. Ya, alhamdulillah, doakan yang terbaik aja ya. Betul Linda, pagi-pagi jangan pikirannya negatif, jadi rezekinya nggak masuk nanti, betul. Walaupun masuk tapi nggak berkah, nggak enak loh sayang. Rasanya lain, ya. Waalaikumsalam semua. Nona Fasa udah masuk. Mana itu anak? Hah? Mana si Fasa? Aku udah masuk. Ngabis ngasih makan anak-anak. Alhamdulillah. Ya nggak nonton Mamimu kondangan. Asik tuh Desi kondangan. Dapat tuh rangsuman. Bagian apa? Kangen ya? Ngapain kangen sama Ratu Demit? Takut. Ya kangen lah sama kalian lah sayang. Nona Faza juga paling kangen aku, ya kan? Nih kenalkanlah si Ratu Demit Nona Faza, ya kan? Dapat lemper kak. Iya udah lama tuh ya makanan lemper ya. Aduh kangen gue. Insya Allah, ya doakan aja mereka ada fiti lagi, tapi jangan dipaksakan untuk asupan, ya. Biarkan mereka menyelesaikan pekerjaannya masing-masing dulu ya sayang, karena si Feral juga lagi banyak tugas, apalagi dia lagi menentukan tentang hak asasi para atlet, ya. Jadi doakan yang terbaik, ya. Doakan. Dan si Fuji juga kita doakan biar betah di rumah, cari cuannya di rumah. Kan banyak juga artis tiktokers kayak atau artis apa kayak, ya kan, entertainmentnya sekarang adanya di rumah, ya kan. Kita doakan Fuji dapat cuannya dari rumah aja. Kenapa? Untuk menghindari fitnah di luaran. Dan rumahnya juga bisa didoain sama dia, di ngajiin, ya kan. Jadi nanti kalau dihisap ditanya, rumah itu akan menjawab, oh iya, aku rumah aku digunakan dengan orang yang beli sama aku nih, yang beli aku ini dia sholat, dia ngaji, dia sedekah gitu, dia bawa hal-hal yang baik, bener gak guys? Kan nanti ditanya gitu, benda mati itu ditanya semuanya gitu, ya kan? Maka kita doakan aja Fuji betah di rumah, nyari duit di rumah, sudah mulai karena dia juga pengen menikah hawanya, ya kan. Kita doakan saja. Dia memang kerja di rumah terus nih, ya tapi kan selama ini kan dia karena ada temen-temennya, kan kalian lihat sendiri, dia jadi tantrum, dia nggak jelas karena energi luar sayang, ya.
ya, energi luar, Beb, ya. Jadi itu ngaruh kalau dia nggak bentengkan diri ke pondasinya itu dengan zikir, dengan sholawat, dekat dengan orang tua, ya. Kalau jauh dari orang tua, jujur li ya, itu energinya nggak bagus, Bebek, seriusan. Nggak bagus karena di mana-mana restu orang tua itu sangat besar. Sering nginep di rumah temennya kan Mi. Ya aku nggak tahu ya kalau itu ya Silviana, karena kan aku nggak terlalu ngikutin dia banget ya. Karena kan aku dengarnya dari kalian-kalian yang sering memantau kehidupan mereka. Aku kan nggak ngerti. Yang aku lihat di sini dia dibikin nggak betah di rumah itu, kayak kesepian, terus juga kayak emosi. Pokoknya gimana sih kalau orang banyak yang sirik, iri ya gitu, penyakit ain, jadinya dibikin rumah itu panas. Hawanya maunya di luar mulu gitu, nyari happy-nya. Padahal kalau kita menikmati dengan kesadaran, insya Allah ya pasti di rumah tuh nikmat. Kalau untuk perempuan juga gitu loh. Tapi memang masanya sih ya, fasenya dia memang lagi berkembang ya. Jadi masih di perbatasan antara dewasa dan anak kecil ya. Terutama juga dalam hal spiritualnya, jadi persimpangannya lagi nyari jati diri. Biarin aja dulu ya. Tapi kita doain aja. Makasih giftnya Desi. Ya kita doain aja si Fuji ini betah di rumah, semakin betah di rumah, nyari cuannya di rumah. Terus juga banyakin ibadahnya di rumah ya. Jadi biar berkah rumahnya. Kan sayang udah dibeli miliaran ya. Bukan orang lain yang menikmati. Paham nggak? Bukan orang lainnya tuh ya kayak asistennya, pembantunya gitu loh. Tapi dia menikmati ya. Gitu. Ya sayang ya. Kita doakan yang terbaik aja ya buat Fuji. Seneng lah aku ngeliat kontennya Fuji udah mulai di rumah gitu ya. Kalaupun temennya main ke rumah, ya kita doakan temennya jangan keseringan nginep di rumah Fuji ya. Karena biar Fuji belajar untuk hidup mandiri. Karena kan dia pengen nikah. Jadi ya kita doakan temennya juga menghargai privasinya Fuji gitu loh. Karena kalau udah menikah itu kan kita nggak boleh membawa sembarang banyak orang, apalagi ke kamar ya. Itu nggak boleh sayang. Pamali kata orang tua dulu madah gitu ya. Gitu. Bener nggak guys? Kalian pastinya pernah dong dinasehati sama orang tua kalian masing-masing gitu ya. Kalian orang tua kalian masing-masing jangan bawa teman ke kasur. Pernah nggak guys? Coba deh ya, kamu jawab iya apa enggak? Ya kan? Kamu jawab iya apa enggak kalau kamu ngerasa pernah dinasehati orang tua gitu. Jangan bawa teman ke kasur keseringan gitu. Bukannya apa-apa, karena energinya, nanti koneksinya, nanti pacar kamu diambil, nanti suami kamu diambil. Kata orang tua dulu mah, mitosnya seperti itu ya. Allahu alam ya. Belum pernah tuh ya, berarti orang tua kamu nggak terlalu didikan lama ya. Kalau aku kan old soul orang tua ya. Jadi itu memang ngaruh gitu. Betul Silviana, rahasia keluarga sendiri. Betul, emang mama aku juga gitu kok. Sering kayak gini, jangan keseringan minjemin baju ke temen. Kalau perlu kasih aja itu baju, gitu loh. Gitu aja ya. Kenapa? Ya nanti kamu akan ngerasain ya, pasangan kamu diambil orang, terus juga rezeki kamu cepet hilang. Kata orang tua dulu mah, Allahu alam ya. Tapi yang ngerasa juga sih ya kan, akhirnya ya aku dikhianati gitu, padahal kita nggak ngapa-ngapain. Tapi mitos sih ya. Tapi Allahu alam nih, namanya orang tua dulu gimana ya, punya instingnya tuh lebih kuat dibanding orang tua sekarang ya. Mungkin karena orang tua dulu kan mereka nggak pakai media sosial ya kan, terus lebih banyak bertanya ke Tuhan, ke Allah gitu. Sama mami, kalau saya adat Dayak Kalimantan Timur, emang gak boleh bawa temen ke kamar. Jangankan kamu yang Dayak, aku aja yang orang Sunda Betawi nggak dibolehkan sayang, nggak dibolehkan sama orang tua aku ya, nggak dibolehkan. Jadi kayak
Ya udah, kalau sekali-sekali temen main, kalau memang dia nggak sempet pulang, udah kemalaman gitu, perempuan gitu ya, ya udah tidur, tapi jangan jangan keseringan gitu loh. Kalau sekali-sekali boleh gitu, tapi jangan keseringan, karena nggak boleh pamali, itu rahasia rumah tangga nantinya gitu. Terus kalau misalnya temen minjem baju, kalau perlu kasih aja buat dia gitu loh, sekalian gitu. Aku tanya, mah kenapa mah? Enggak boleh, karena itu efeknya nanti energinya ke kamu, katanya gitu. Kecuali kalau dia berbuat baik sih ya terserah kamu. Kalau dia memang kehidupannya berbuat baik atau buruk kan kita nggak tahu, kata mama aku. Tapi lebih baik kasih aja gitu, anggap aja sedekah gitu. Aku bilang, oh ya udah. Jadi setiap ada, jangan kan temen ya, saudara aja kalau minjem baju aku mendingan ngasih. Udah pakai aja, gak usah balikin gitu. Aku pakai mindsetnya gitu sekarang dari orang tua aku. Ya anggap aja kayak sedekah jatuhnya gitu loh. Desi akhirnya nipu aku, juga fitnah aku. Kenapa tuh? Anak aku pelit, apapun gak boleh pinjem. Ya betul sih Hazel ya, seenggaknya memiliki etika ya gitu loh. Bukan etis aja tapi etika, adab akhlak gitu. Apalagi mereka sudah tahu kan Fuji ada niatan untuk nikah gitu ya. Jadi ya supporting aja gitu, siapapun jodohnya gitu ya. Berikan yang terbaik, doa yang baik-baik buat Fuji gitu ya. Terus juga hargailah kehidupannya Fuji. Jadi ya dari temennya juga ada batasan lah, kesadaran dirinya lah gitu ya. Untuk ke Fujinya kayak, Ji kayaknya gue ke rumah lo gak usah sering ya, bukannya apa-apa, karena kan ya lo pengen belajar menikah, jadi ya menikah itu kan gak bisa bawa temen setiap hari setiap saat gitu ya. Apalagi teman-temannya udah banyak yang menikah ataupun memiliki hubungan yang lebih bebas gitu ya. Jadi kalau memang sayang sama Fuji, kita doakan aja teman-temannya saling menjaga Fuji lah gitu ya. Kita doakan yang terbaik aja, bener nggak guys? Ya, karena kita nggak bisa menyuruh mereka untuk stop berteman sama Fuji, begitupun Fuji. Tapi kita berdoa, minta sama Allah gitu. Makasih Zarnazar ya. Kita berdoa sama Allah gitu, agar Fuji terhindar dari fitnah, temennya juga terhindar dari fitnah gitu. Ya guys ya. Kecuali nanti kalau udah nikah misalnya, mereka ngumpul ya sama Fuji, sama pasangannya, izinnya ya, izin dari suaminya ya nggak apa-apa ya kan, karena mereka sudah dengan izin dari suami, itu penting gitu. Waalaikumsalam gitu ya. Ya pokoknya kita doakan teman-temannya Fuji siapapun gitu ya, biar memiliki kesadaran diri, menghargai batasan-batasannya, bukan hanya ke Fuji saja, tapi juga kepada teman-temannya mereka sendiri-sendiri yang lain-lainnya. Apalagi ketika kita dengar teman kita mau menikah, otomatis kita juga memberikan supportnya dengan positif, terus jaga perasaannya, jaga batasan bertemannya gitu loh. Ya, kita doakan yang terbaik aja buat temennya juga ya. Jadi biar terhindar dari fitnah. Ya, kita doakan yang terbaik ya sayang ya. Emang Puji udah mau nikah Mi? Iya, siapa sih yang gak mau nikah sayang? Umur 17 tahun aja ya, 15 tahun, 13 tahun ya. Kalau udah jiwanya pengen nikah, old soul-nya keluar, itu pengen nikah Beb. Nggak usah nunggu umur 21, 23, 25, nggak usah. Kalau jiwanya udah pengen nikah ya, umur 10 tahun aja kadang anak bocah hai pengen nikah. Kalau jiwa old soul-nya keluar. Apalagi Fuji, umurnya udah di atas 17 tahun. Ya, di dalam Islam kalau udah haid itu kalau bisa nikah duluan kalau dalam Islam. Kenapa? Menghindari fitnah dan zina, Beb. Ya kan? Setuju nggak kalian? Ya kan, di dalam Islam sebenarnya gitu loh. Feeling aku sih gitu ya. Tapi nggak tahu ya kalau orang pendapatnya gimana. Bener Mi tuh ketawa tuh si Ari. Ya kan? Kalau dalam Islam kan ya bagusnya gitu loh. Kalau setelah main haid pertama, tapi kan terlalu dini. Bener nggak? Pernikahan dini nanti jatuhnya. Ya nggak saya? Ya kan? Tapi namanya kehidupan itu kan berkembang ya. Gitu loh, pikirannya jadi lebih beda lagi mindsetnya gitu.
Apalagi kan umur Fuji sudah di atas 17 tahun, lebih dari 21, 20 lah ya. Ya sudah siap lah. Keuangan udah ada, rumah sudah bagus, kehidupan luar biasa, ya kan? Kebebasan udah dinikmati, keliling dunia hampir, bener nggak, Beb? Ya kan? Apalagi naik haji, umroh udah berapa kali dia, gue nggak tahu lah ya. Tapi kan udah dikasih kenikmatan dunia tuh, tinggal apa? Nikah. Ya kan? Iya, sekarang di Indonesia umur legal tuh 18 tahun. Oh, untuk nikah ya? 18 tahun ya sekarang ya? Bener banget nih, umur 23 lagi pengen-pengennya. Oh iya, aku ngerasain sayang. Aku malah nikahnya umur 17 tahun dulu. Kurang malah 16 tahun. Seriusan Beb. Ya, umur 16 tahun gua. Ya, cius lo sayang. Ya, kalau udah dapat haid terus jiwanya pengen nikah ya sebenarnya nggak dilarang juga sih, asalkan diajarkan tentang tanggung jawab, amanah ya, dari orang tuanya mengajarkan tentang ya udah kalau kamu menikah kamu harus tanggung jawab dengan pekerjaan kamu, tugas kamu sebagai suami istri gitu ya. Jadi nggak ada yang larang ya sayang mau nikah Puji kapanpun. Jangan Puji, kita aja kalau sudah berumur 17 tahun atau datang haid gitu ya, jiwa keibuannya datang gitu, pengen nikah misalnya ya, kalau memang sanggup menjalaninya, orang tuanya setuju dan pasangannya bisa sanggup tanggung jawab, jalankan gitu ya. Doakan aja yang terbaik buat Puji ya. Jiwa dia sudah mau menikah, sudah nanya sana sini ya, biarkan dia mantap dengan pilihannya, karena namanya dalam pernikahan itu ya ada baik dan buruknya. Nggak nikah lebih nggak bagus juga ya kan, nggak boleh, karena Allah menciptakan sepasang ya kan. Kalau kita nggak nikah ya dosa juga sayang ya kan. Menikmati duniawi nggak akan habisnya. Keberkahan yang paling besar, pahala yang paling besar adalah pernikahan, tapi juga ujiannya luar biasa. Bener nggak guys? Mulai santai sayang. Aku jangan diburu-buru ya, soalnya mood aku nggak enak nantinya. Ya di charger aja. Kita saling tukar pikiran, sharing energi ya, agar kita selalu berpikirannya positif, mendukung sesuatunya ke hal-hal yang baik ya. Terutama kalau teman kita lagi pengen nikah gitu, ayo udah kalau lo ada jodohnya, dia mau jalanin gitu ya. Kita baca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Insya Allah apa yang kita readingkan ini jadi kenyataan 90%. Aku nggak mau minta 100% karena itu hak Allah kesempurnaannya. Ini hanya sebagai jembatan energi aku buat kita semua, terutama untuk orang yang kita baca, yaitu Fuji dan Feral ya. Jangan memaksakan tentang hasilnya nanti, itu adalah hak Allah. Ini hanya sebagai perantara, kita berusaha narik energinya, berusaha jembati mereka untuk bersama. Insya Allah dikabul, direstui. Kalaupun mereka tidak berjodoh ya, nantinya kita terima dengan baik, kita doakan mereka berjodoh dengan orang-orang yang terbaik dari pilihan Allah sendiri ya. Ya sayang ya, jangan memaksa seperti yang sebelah-sebelah, nggak boleh ya. Nggak boleh memaksa, nggak boleh jatuhnya jadi fitnah ya. Ya jangan ya sayang-sayangku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita mulai ya.
Oke, kita hanya sebentar aja ya sayang, karena aku mau jenguk kucing aku di klinik ya. Nanti kita malam kita live lagi yang lebih seru nanti malam. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Energinya Fuji. Biarin aja Leo. Ya, mereka hobinya fitnah atau gimana, biarkan. Kan Allah yang membalas, Allah yang memantau. Makasih Arti, berkat terus ya Ti. Rezekinya biar bertambah ya sayang-sayangku ya. Aduh basah ya. Ya, nggak ada yang ta'aruf juga Kak. Siapa kelinci gini loh, ta'aruf itu juga perlu PDKT sayang. Ibarat lo nggak mungkin beli kucing di dalam karung, paham nggak mungkin kamu beli kucing di dalam karung, pasti PDKT, dikasih lihat bentuk wajahnya itu orang ya. Karena pernikahan itu kan tidak hanya untuk sehari 2 hari ya. Ta'aruf tuh ya pengenalan diri. Nggak mungkin menikah ta'aruf kita nggak kenal orangnya juga. Pasti mengenal dan PDKT. Cuman bedanya mereka tidak ketemu setiap hari. Pacaran yang sehat. Ta'aruf tuh seperti itu kalau mau tahu mah. Ya. Ya begitulah, udah penyakit hati, susah. Ya. Ta'aruf itu pengenalan diri sayang. Orang tuanya kenal sama si pasangan ini, targetnya siapa misalnya. Ya misalnya Feral sama Puji, ta'aruf nih, pengenalan nih. Mereka walaupun udah kenal nih ya. Apalagi kalau nggak kenal. Masa sih kalau nggak kenal, kita nggak kenal sama sekali, terus kita ta'aruf, terus kita langsung nikah gitu? Ya nggak mungkin lah sayang. Ya di dalam Quran juga harus ada pengenalan dulu, kecocokan. Jangan sampai menikah tanpa rasa, tanpa cinta. Nggak boleh. Ya kan ujungnya nanti akan menjadi zina. Zinanya kenapa? Karena ya yang satu nolak, jadi pemaksaan kan. Bener nggak guys? Kan jadinya pemaksaan. Kalau dia nggak suka, yang satu kepengen, jadinya zina. Karena nggak dari hati. Ya kan? Melakukannya nggak dengan ikhlas, nggak dengan tulus. Bagaimana? Ya kan? Taruh di majelis aja. Iya kan aku udah bilang sayang. Aku sih karena aku udah ngerasain gitu sama mantan suamiku dari OSI ya. Aku kenal dia media sosial, ketemu, terus dia datang ke Indonesia, datang 2 kali ya, terus langsung nikah dalam setahun perkenalan kayak gitu. Enggak langsung dia datang sini langsung nikah, enggak lah, kita harus perkenalan dulu lah sayang. Ya kan, kalau ta'arufnya memaksa bukan ta'aruf itu namanya, Siti Nurbaya dong. Jatuhnya ya kan, Siti Nurbaya benar kayak Manohara. Enggak, kalau Manohara itu antara ya mau nggak mau ya karena materi ya, bisa juga sih pemaksaan juga sih, bisa ya gitu. Jadi kalau kata-kata ta'aruf tuh harus dipahami dulu ya sayang-sayangku ya. Nggak mungkin kita ta'aruf nggak kenal orangnya. Ya kan, kita harus kenal pribadinya, lihat dulu, kita pantau dulu ini keluarganya bagaimana gitu. Ya banyak yang kayak gitu, ada yang zong, ada ujungnya ya mereka cerai, ujungnya mereka bubar. Ya buat apa ta'aruf kalau bubar ujungnya? Sayang dong. Ya kan, pernikahan kan mahal, resepsinya, belum ngumpulin orangnya. Kalau ada waktu bisa ketemu bareng, ya kan? Masih percaya kartu, udah tahu kartu lu datang ke sini, sama aja lu percaya kartunya. Ya lu kepo beb, ya kan? Jangan percaya kartu, percayanya sama Allah. Siapa suruh juga percaya kartu? Nggak ada. Aneh ya orang ya, ngomongnya percaya kartu tapi dia masuk ke live-nya. Aneh ya. Sama aja berarti dia kepo. Jiwa kepo tuh ya jiwanya setan, pengen tahu urusan orang. Dasar.
Iya Mi, aku ngalaminnya Mi. Iya. Jadi ujungnya apa kalau nggak kenal pribadi, nggak kenal kehidupannya dia sehari-harinya bagaimana kita nggak tahu, ya kan? Kan sayang sudah ta'aruf, terus kita nggak kenal, tiba-tiba nikah, nggak lama cerai karena nggak sesuai ekspektasi, ya kan? Oh kalau kepo tuh jiwanya setan ya. Tergantung. Kalau keponya untuk kebaikan, insya Allah itu baik. Tapi kalau lu keponya untuk ngejahatin orang, yang ngejerumusin orang, terus juga memfitnah orang, ya gibahin yang buruk, itu setan. Ya, jadi dipikirkan lagi, kamu keponya untuk hal apa? Gitu, ya. Dia kan udah tahu nih kartu, ya kan? Kenapa dia masuk? Kenapa dia kasih komen? Artinya apa? Ada rasa iri hati. Ya kan? Kalau dia mau dengerin dulu. Oh, ini orang baca kartunya ngajakin untuk percaya sama kartu apa enggak gitu. Ya. Secara dewasanya kita harus berpikir, mindsetnya harus luas. Ya. Jadi jangan hanya mengambil setitik noda. Jadi benalu nantinya buat diri kita sendiri. Ya. Ngepoin mantan gimana tuh Mi? Tergantung niat lo. Kalau lo ngepoin mantan pengen dibikin hancur mah jangan, itu dosa lah, ya kan? Tapi kalau lo kepo mantan nih, lo kepoin mantan nih, dia terus lo doain dia bahagia, ya nggak apa-apa, bagus, kan jadi pahala buat kamu, doanya berbalik juga ke kamu, gitu aja, ya. Jadi gimana kitanya punya niatannya sayang. Kalau kita niatannya kepo untuk fitnahin orang, ngajarin orang atau ngajak orang untuk ke arah yang buruk, ya itu setan, pastilah. Ya kan, setan kan gak suka dengan kebaikan, gak suka dengan keselarasan energi. Biar manusianya saling mencintai, menyayangi, gak suka. Ya, kita lihat energinya Fuji ya. Tuh, Fuji lagi menikmati ya. Nanti ini lagi menikmati kehidupannya ya. Teman-teman lama ini juga akan coba untuk datang dalam kehidupan Fuji. Jadi kamu harus mempunyai batasan ya Fuji. Gak apa-apa teman datang, gak ada masalah. Yang penting kamu juga punya batasan. Kayak ya terkadang kita harus ngasih peraturan ya gitu, kayak gini. Misalnya dia udah keseringan nih, bukannya ngatur ya, jadi kita berpikirnya secara dewasa gitu. Kan kamu niat mau nikah, ya kan? Kamu harus bisa tata energi kamu harus bisa tata peraturannya kamu. Ketika kamu nikah, kamu tinggal nerusin polanya gitu. Memang sakit awalnya, tapi kalau sudah terbiasa, bisa menegaskan kehidupan kamu sendiri. Jadi kamu bisa mengontrol diri kamu sendiri, bukan orang lain ngontrol kamu, ya. Paham ya? Jadi kalau misalnya ada temen nih ya, kelamaan di rumah kamu, ya kamu tinggal bilang, Beb, nanti kalau udah aku nikah, kamu jangan keseringan nginep ya, soalnya aku nggak enak sama suami gitu. Kadang ada temen kan yang masa bodoh, ada kan ya guys ya, kayak gitu ya, nggak peduli lah gitu ya, apalagi dia punya suami atau istri, ada yang begitu kan, bener nggak guys? Ya kan? Jadi Fuji ini harus punya batasan ya sayang ya. Kamu boleh banget baik, tapi jangan terlalu baik juga ya. Jangan terlalu baik juga ya. Jadi harus punya ketegasan, batasan, kejujurannya ya. Belajar untuk belajar untuk berkata tidak kalau memang itu kamu rasa nggak membuat kamu nyaman ke depannya gitu. Ngerti nggak? Kapan Feral Fuji nikah Mi? Insya Allah bulan ini tuh gue doain. Gue doain ya, insya Allah bulan ini. Habis banyak yang nanya mulu. Tuh gue doain, insya Allah ya didengar malaikat tuh gue. Insya Allah bulan ini ketawa tuh anak-anak tuh. Habis nanya mulu. Baru juga pacaran 2 bulan. Udah ngebet banget kayaknya. Biarin aja mereka lagi besok nikah Mi. Iya insya Allah amin. Udah doain aja. Ya kan selama mereka masih single bukan suami laki orang, bukan bini orang, gak apa-apa kali.
Aminin aja ya Mi. Oh iya dong, harus dong. Ya. Ya Puji, kamu harus bisa controlling kesenangannya kamu. Jangan berlebihan, terlalu dalam juga. Jangan berlebihan kelamaan tentang kesenangan duniawinya. Ingat kamu punya tugas nantinya, yaitu menjadi seorang istri, seorang ibu suatu hari nanti. Bener gak guys? Ya. Jangan dulu, belum bikin kebaya akunya Mi. Yang ngebut malah netizen ya Mi. Emberan. Ya Allah, kocak nih anak-anak emangnya. Aduh. Kita lihat lagi ya tentang Farel ya. Halo Das. Energinya Farel. Iya, kalau kita sudah mau niat nikah, kita harus belajar bersikap. Kalau dibilang antagonis bisa lah ya, kayak gitu ya. Bener nggak? Gini loh, bersikap antagonis juga terkadang nggak buruk-buruk banget sih, Beb. Bener nggak? Karena hidup itu kan harus 50-50 ya. Bukan antagonis yang jahat gitu, bukan sih. Tapi kayak bisa berkata tidak gitu loh. Kalau memang, aduh kayaknya ujungnya nggak bakal nyaman nih buat gue. Aduh kayaknya ujungnya bakal bikin berantakan hubungan gue sama yayang gue nih misalnya. Gitu ya. Tegas, iya kayak gitu. Tapi kan orang kalau nganggapnya kita tegas dibilangnya antagonis, bener nggak Beb? Iya kami udah pacaran sama mereka. Bukan pacaran lagi, tunangan. Gue doain ya, udah lamaran. Amin. Habis pada nanya mulu. Ya biarin aja mereka ta'arufnya ya, jalanin aja dengan caranya mereka. Mereka nikmati begitu ya udah, kita doakan aja mereka bahagia dengan cara mereka lah. Ya, jangan dipertanyakan bener nggak dia pacaran, bener kak dia putus. Jangan ditanyakan begitu, doakan aja. Insya Allah mereka jodoh ya nikah gitu. Kalau masalah dia ketemu atau enggaknya kan mereka punya kesibukan pribadi ya. Ta'aruf juga kan nggak harus tiap hari ketemu Beb. Enggak lah, ta'aruf itu nggak harus tiap hari ketemu aja. Ngintilin aja. Mau ke WC ngintil, mau ke dapur ngintil, ya kan? Mau kemana-mana ngintil. Ya enggak juga lah sayangku. Ya Allah, Mami gue nih senggol dong. Wah kakak ladi, udah gue senggol tuh. Si Syaz ketawanya. Ya namanya untuk kebaikan ya kita aminin. Kalau untuk keburukan jangan ya kita tinggal kalau kita dikatakan keburukan tinggal jawab aja alhamdulillah. Kan tinggal Allah yang balas, jangan yang di atas ya. Iya ada loh pasangan yang ngintil mulu, bosen loh, ya kan? Kita lihat energinya Farel. Ya Allah. Ya, biar malaikatnya mendengar ya nggak sih, kita kan doa yang baik-baik. Selama mereka bukan pasangan orang, ya dan kita tidak menyakiti orang lain ya nggak apa-apa gitu. Dia emang lagi ta'aruf itu temen keseriusan kakak, komitmen. Ya memang kalau ta'aruf itu memang harus beberapa kali ketemu, tapi bukan harus setiap hari ketemu ngintilin. Itu mah bukan ta'aruf jatuhnya. Pacaran ya termasuk zina kan pacaran itu, bener nggak guys? Tapi kan zaman sekarang orang sudah terbiasa, dari zamannya kapan tahu ya kayak begitu. Kalau dulu kan kita zaman-zamannya dulu ya, mak gue kalau zamannya mak gue nih, bukan zaman gue ya, kalau zaman gue masih pacaran lah ya sudah mulai begitu dah ya, sudah mulai pacaran gitu deh. Kalau nyokap gue enggak, dijodohin nggak lama cerai nikahnya dulu ya gitu. Lama bokap gue aja kan dijodohin, alhamdulillah sih sampai meninggal bokap gue. Kalau dihitung pernikahannya ada kali ya 50-an lebih lah kalau dihitung mah gitu, sampai orang tua meninggal ya. Dijodohin juga dulu nyokap gua, nggak pacaran, berapa kali ketemu ya bokap gua ketemu nyokap gua, nikah, dijodohin. Nyokap gua lagi kerja dijodohin sama bos gitu dulu. Dia dilani gue anaknya. Kita lihat energi Farel ya.
Alhamdulillah sih, bokap sama nyokap gua sampai puluhan tahun, 50 tahun lah sampai meninggalnya bokap. Kalau bokap masih hidupnya ya udah umur pernikahannya 56 kali. Kayaknya sih. Gitu, 56 apa 55 deh. Alhamdulillah lama. Walaupun ada perceraian setahun lah ya, namanya ujian rumah tangga ya Beb. Tapi akhirnya balik lagi. Ya semua itu dari niatnya kita memang dalam rumah tangga tuh gimana. Gitu. Iya, makanya nyokap gue kan orangnya nunut banget. Gitu. Ya kan. Alhamdulillahnya ya awet sampai pernah cerai sekali 2005, 2004, 2005 balik lagi. Sampai meninggalnya bokap 2021. Gue yang nikahin, kriain lagi orang tua gue. Seneng lah. Ya kan, kembalinya orang tua balik lagi tuh seneng banget. Hadiah terindah buat gue. Sampai orang tua gue meninggal di pangkuan nyokap gue kan itu luar biasa. Ya, hebat. Kalau gue bilang mah orang tua gue gitu kan. Walaupun diterjang badai gitu kan, berkali-kali, bertubi-tubi gitu. Alhamdulillah bisa balik, Allah restuin doa gue ya kan. Sampai meninggalnya orang tua gue, ya bokap gue gitu ya, di tangan menyokap gue gitu. Ayo cepet Mi, enggak gue maunya lama enakan. Kenapa sih lo kalian pada pengen cepet-cepet? Sabar apa sih? Diajarin kesabarannya begini aja udah ribet. Aku juga dijodohin Mi 3 bulan langsung nikah. Sekarang usia Masya Allah Ike panjang terus pernikahannya, sehat walafiat. Yang namanya ujian pasti ada ya, rumah tangga ya. Jangan ke rumah tangga, pekerjaan aja ya. Kalau kita udah lama mengerjakan bidang itu pasti ada aja ujiannya. Bener gak? Ya, ya nggak sabar, apalagi sabar napa sih, ya belajar sabar. Kalau orang mau nikah tuh harus dengan sabar. Kita kan nggak bisa loh kalau kita udah menikah sifat kita terburu-buru, dibawa-bawa terus. Jangan ya sayang. Kita lihat ya energi Feral. Amin sampai jannah. Insya Allah kayak bokap gua, nyokap gua ya sayang. Ike pernikahannya sampai 50 tahun tuh nyokap gua. Bapak gua udah meninggal 2021 gitu. Feral energinya. Tuh ya, Feral lagi banyak masalah nantinya ya, karena pekerjaan ya sayang. Lagi berperang logika, lagi banyak pengkhianatan nih. Nanti nih keluar orang-orang yang hianati dia tuh akan keluar sendiri. Mi, gimana cara hadapi suami kalau kamu puasain dia sayang, puasa weton, jikirin. Ya, malah dimarahin balik. Dilan, lo ngajarin gak baik lo ah. Ya, kita lihat. Amin. Kasih jatah tuh katanya. Disumpelai dulu. Ya Allah. Energinya Feral. Tuh ya. Feral lagi banyak, nanti energinya lagi banyak ujiannya ya Feral, dari pekerjaan ya. Hati-hati, banyak yang mau menjatuhkan kamu, terutama tentang masa depan kamu, karir kamu. Tuh ya, kamu harus berjiwanya tegar, tegas, tapi juga berjiwa memaafkan ya, gitu. Karena banyak yang mau gagalin ya jabatan kamu, kerjaan kamu. Tanya suamimu tanggal lahirnya apa, kamu cari di Google sayang. Ya, pantesan status Feral itu Mi, ya itu ya, banyak banget yang pengen jatuhin Feral. Nggak apa-apa Ral, diterima aja dulu ya hujatan mereka, serangan mereka ya. Terima dengan lapang dada, memaafkan sambil benahi diri. Kamu ziarah ke makam-makam para waliullah ataupun leluhur juga, dibarengin yang ada di Jakarta. Ini saran aku. Insya Allah ada timnya siapa?
Feral, tonton channel aku ya, laksanakanlah yang aku amanahkan, itu berguna buat kalian sebagai jagaan juga. Insya Allah dari cara kalian ziarah, Allah memberikan suatu hidayah melalui karomahnya beliau ya, melalui malaikat-malaikatnya juga datang ke kalian, dampingi kalian dalam melaksanakan tugas ya. Begitupun dengan kita-kita juga, termasuk aku gitu ya. Sayangnya, karena ya dia kan kerjanya makasih Dilan, dia kan kerjanya sebagai pejabat, jadi pastinya banyak serangan ya. Kita lihat energi Feral tuh, Feral tetap bertahan, mau apapun mereka mengganggu ataupun mengkhianati kamu, itu memang sudah menjadi rezekimu, pekerjaanmu ya. Jadi energi Feral juga mau menikah sayang. Allahu Akbar kabira yarkullah. Alhamdulillah ya. Feral energinya tetaplah menjadi orang yang tawadu, tetaplah menjadi orang yang memaafkan, belajar melepaskan kemelekatan dari duniawi. Kalau dia jodoh kita, alhamdulillah. Kalau memang belum jodoh, ya sudah lepaskan, doakan yang terbaik. Bisa jadi jodohnya tertunda, bener nggak guys? Jadi jangan kita berprasangka buruk dengan kegagalan. Jangan prasangka buruk berlebihan dengan keburukan yang kita alami ya, jangan. Curiganya serangan karena Feral lagi usaha bantu. Iya, doain aja yang terbaik ya guys. Karena kan Feral ini coba untuk mengembalikan hak asasi, ya kan? Apalagi untuk orang-orang yang disabilitas. Jadi doakan aja yang terbaik ya, Feral bisa melaksanakan tugasnya dengan amanah. Terus juga dia tidak melepaskan tentang ajaran-ajaran leluhur ya, dan juga ajaran Allah pastinya selalu dijaga. Kalau masalah jodoh biarkan Allah yang menentukan ya. Jadi aku lihat sih di sini memang dia pengen rumah tangga juga ya. Tapi dia coba untuk bisa bertahan karena pekerjaannya lagi banyak goncangan. Tuh ya. Jadi dia lebih fokusin dalam pekerjaan dulu ya guys. Jadi rumah tangga tuh buat dia dibelakangin dulu lah. Kepengen rumah tangga tapi dibelakangin dulu sementara, kayak di nomor 1, 2, 3 gitu loh. Karena dia utamakan tentang pekerjaan, tanggung jawab ya. Jadi jangan disalahkan, biarkan orang menggorengnya kayak apa, terserah mereka. Allah yang lihat, Allah yang tahu. Kita doakan aja Feral itu sehat selamat ya, dan bisa melaksanakan tugasnya, mengembalikan hak asasi orang-orang yang ya berhak mendapatkan dari hasil kerjanya ya kan, jerih payahnya, biar mereka menikmatinya. Kita doakan yang terbaik aja ya. Karena aku lihat di sini memang dia lebih fokusin dalam bekerja dulu ya. Jadi jangan dipaksa untuk asupan. Biarin aja orang mau berkata buruk, Feral begini, kata orang sebelah. Biarkan saja. Kalau orang bilang, Verfu udah bubar, gini, nggak ada Viti. Tinggal nulis, alhamdulillah, Verfu menyatu. Dah, simple. Ya, itu aja 3 kata kunci yang aku kasih tahu kalian. Ya, karena kan dia kerjanya bukan sebagai entertainment atau host atau CEO aja ya, punya perusahaan enggak, tapi dia kan kerjanya untuk melayani rakyat, mendengar curahan ya, curhatan dari rakyat. Jadi ya dia mencakup semua dari pemerintah ya kan gitu. Kita lihat perasaannya Fuji ke Feral. Jadi jangan dipaksakan ya sayang-sayangku ya, cintaku. Kalau kalian sayang dengan Feral, sayang dengan Fuji ya, sayang dengan Mami juga, ikutin deh saran Mami ya. Kalau ada yang bilang, Verfu bubar gini, tinggal tulis alhamdulillah Verfu menyatu. Ya, tulis itu aja. Ya. Jadi kita nggak usah ngotorin diri kita dengan cari pembenaran, nggak usah ya, nggak usah sayang. Apaan ini kartu-kartuan ya, kartu lah, siapa bilang ini makanan. Matamu jeli nggak sih? Udah tahu kartu, pakai cara nanya, ya kan? Jangan ketawa, justru kita ngetawain kamu. Udah tahu kartu, ya jelas kartu. Siapa suruh ini makanan? Emang gue lagi bikin makanan?
Eta buset lu, datang-datang gak assalamualaikum, gak sopan banget lu ya. Orang tua lo ngajarin gak sih assalamualaikum gitu kenapa? Gue mah sabar Dina, gue ketawa aja sama orang. Udah tahu kartu. Siapa bilang gue lagi gosok baju? Siapa bilang gue lagi bikin kue? Ada buset tuh orang. Dikira master chef kali ya gue ya. Ya Allah. Iya, disangka gue lagi bikin martabak kali ya. Kalau gue bikin martabak baru salah. Udah tahu kartu, pakai cara masuk. Ya sama aja dia ngetawain diri dia sendiri. Aneh kan? Ya Allah. Panas ya, iya panas lah sayang. Karena kan jiwa orang yang penyakit hati itu akan menertawakan sesuatu yang dia gak suka gitu loh. Karena dia gak suka dengan kebahagiaan orang, dia gak suka ketenangan orang, ya kan. Lucu aja sayang, ya kan. Udah tahu kartu, pakai cara masuk. Mata dia belekan apa gimana? Kocak. Ya Allah, kocak. Asli kocak banget. Emang gue belum makan bebek, emang gue belum makan, ya kan. Tenang aja, gue gak akan naik darah sampai bahasanya kasar-kasar. Nggak ada. Aku gak dibolehkan seperti itu ya sayang ya. Cuma memberikan pelajaran aja, kejelasan. Kan dia bilang apa-apaan nih kartu-kartuan. Ya jelas kartu. Emang gue lagi masak apa nyuci baju? Baru salah. Kalau gue lagi nyuci baju ngomongin kartu gak nyambung. Gimana sih? Mata lo belekan ya? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kocak ini orangnya. Ya Allah, matanya ke atas, mami lagi lihat cicak. Kayaknya sih. Allah Akbar. Ngelindur kayaknya dia habis bangun tidur ya. Mimpi aneh ya kan. Iya udah jelas kartu. Elah, kecuali gue lagi masak ngomonginnya kartu. Nah itu gak nyambung. Ya kalau lagi masak ngomonginnya masak. Gimana sih? Catat lagi. Iya, kayaknya gue catat lagi. Kemarin yang di atas cari muka. Ya Allah, pansos lah. Ngakak banget tuh orang. Lucu aja gitu loh. Ya, mereka sebencinya kayak apa, bahasanya dianeh-anehin malah jadi petaka mereka sendiri. Ya kan? Udah tahu gak lagi bacain kartu, diketawain pula. Ya malah diketawain orang dia. Kecuali gue lagi masak, lagi nyuci baju. Ya kan, gue ngomongin kartu. Kagak nyambung kan apa yang gue tunjukin, apa yang gue omongin. Gak jelas. Gimana sih tuh orang? Betul kayak yang kemarin. Emang itu dia, kalau penyakit hati susah sih sayang ya. Apa aja dilihatnya jelek, didengarnya jelek aja. Ya kan, makanya kehidupan mereka ya jelek mulu. Gak ada keberkahannya. Kita lihat ya. Kurang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Perasaannya Fuji ke Feral ke depannya. The Empress. Wow. The Queen of Swords. Insya Allah ya, perasaannya Fuji ke Feral ini lebih tegas nanti dan lebih damai menerima situasinya, karena dia juga tahu Feral itu bukanlah sebagai artis lagi. Jadi Fuji akan belajar dewasa. Insya Allah ya, Fuji lebih dekat ke orang tuanya menanyakan tentang pernikahan. Insya Allah ya, karena nasihat orang tua itu lebih sempurna kalau bagi aku dibandingkan ke teman-teman dulu. Ya, mau teman itu pernikahannya bagus kek, mau apa, mendingan ke orang tua dulu, karena orang tua yang sudah mengalami dan melahirkan kita. Bener gak guys? Ya kan? Kalau aku sih begitu, ya kan? Karena bagi aku orang tua tuh utama sih. Karena ya kita sih berkah atau tidaknya ya dari doanya orang tua gitu loh. Jangan sampai orang tua sedih, nanti kita juga nggak berkah gitu ya. Kita lihat ya perasaannya Fuji ke Feral. Wow, Fuji ke Feral, kamu sudah bisa mulai mengendal. Oh lala, ya Allah. Aku yakin Fuji lihat live mami. Insya Allah ya. Insya Allah dia lihat ya. Insya Allah. Libatkanlah nama Allah, libatkanlah orang tua. Insya Allah berkah.
serius guys. Insya Allah aman lu dunia akhirat. Ya, libatkanlah Allah, libatkanlah orang tua ya. Ih bagus guys, gue merinding nih ngeliatnya. Nanti kedepannya insya Allah ya, insya Allah. Jadi Fuji itu bisa mengendalikan permainan nih. Jadi perasaannya itu Fuji bisa paham nih ya tentang situasinya si Feral. Jadi dia mengendalikan permainannya tuh dengan cara kedamaian, lebih tenang lagi hadapi permainannya dengan Feral ya, terhadap ya orang-orang yang gak suka nih dengan mereka. Karena ini energinya bagus ya, sangat luar biasa. Mereka belajar mengambil resiko dalam ketenangan. Jadi mereka akan banyak ketemu nantinya nih insya Allah ya, akan ada banyak pertemuan. Karena ya energi mereka saling belajar dulu nih, membenahi urusan masing-masing sebelum bisa bersama dalam ikatan rumah tangga. Insya Allah direstui Allah. Insya Allah kita doakan yang terbaik aja ya. Berharap boleh tapi jangan terlalu tinggi, tapi juga jangan terlalu kita pesimis. Nggak boleh. Selama mereka single, selama mereka saling menyukai, kita doakan ya guys. Bagus ini. Lucu ya, orang sebelah ya, ada aja ya. Udah tahu kartu, udah tahu ini ya, udah tahu ramalan, masih nanya lagi ramalan. Aduh, tapi kepo ya kan, naruh status, naruh komen, kan jadi ketawain orang tuh orang. Kita lihat ya perasaannya Feral ke Fuji ya kan. Jadi ya, jadi apa ya, jadikan diri sendiri menjadi badut kan, karena prasangka buruknya dia sendiri ya kan. Ya Allah, kita lihat perasaannya Feral ke Fuji. Perasaannya Feral ke Fuji nantinya ya. Tuh, insya Allah ya ada keseriusan ya, The Knight of Cups ya. Insya Allah, semua kan butuh persiapan, butuh keberanian. Karena kalau sudah menikah, otomatis kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan anak orang. Ya, tanggung jawabnya besar, mau dia laki-laki ataupun perempuan. Ya, bukan hanya laki-laki ke seorang istri ya, bukan. Tapi dua-duanya ini tanggung jawabnya besar. Ya, biarin aja Dharma, gak usah disebut namanya ya sayang ya. Kita fokus aja dengan readingan kita ya. Insya Allah readingan kita Allah restuin, karena niat kita tidak menyenggol orang, tidak untuk menyakiti orang lain, selama mereka bukan hak milik orang lain satu sama lainnya ya. Kita doakan yang terbaik aja ya Dharma ya. Mereka get left me, maksudnya apa ya? Di sini nih sama-sama si Feral tuh perasaannya sangat dalam sih sebenarnya sayang. Sangat dalam. Dia pengen nikah tapi kan semuanya harus ada persiapan. Karena tanggung jawab itu memang harus dilakukan dalam keadaan suka dan duka, ya, bahagia dan sedih, kaya dan miskin. Keadaan lagi jatuh, up and down-nya harus tanggung jawab. Jadi ya Feral benar-benar memikirkan hal itu ya. Orang sebelah nggak live nih, maksudnya mereka nggak live kayak gini gitu. Justru aku nggak suka bikin VT sayang. Aku nggak suka bikin VT. Nggak. Kamu lihat aku deh, VT aku. Karena kenapa aku nggak suka bikin VT banyak? Nih aku jujur ya, karena akun aku di copy di snack video. Ada yang ngopi akunku semuanya. Ternyata nggak tahu lah itu siapa dia. Ya insya Allah sih dia niatnya baik ya. Jadinya aku dikenal banyak orang gitu. Tapi ya aneh, yang ngasih tahu aku adalah para netizen aku dari YouTube gitu. Ya. Aku kaget sih, ternyata ada yang ngambil colongan VT aku. Kayaknya banyak juga deh yang dari TikTok ya, orang-orang TikTok dicolong terus langsung ke snack video tuh dicolong tuh banyak banget sayang. Ya kita doakan aja lah. Aku juga berdoa yang bikin yang ngambil VT aku tuh mereka niatnya baik gitu aja. Biar energi baiknya, rezeki baiknya dia tuh ke aku. Ya. Aku nggak terlalu suka bikin VT sayang kalau nggak penting-penting banget energinya. Kamu lihat dah channel aku, kamu lihat dah TikTok aku. Ini udah lama loh TikTok aku loh sayang. Setahun aku vakum waktu itu. Yaitu gara-gara ada yang nyolong, menggibahkan mami. Ya alhamdulillah atuh deh.
Berarti aku terkenal dong sayangku, ya kan? Ih, seneng deh ada yang gibahin gue. Makasih ya. Makasih. Jadi rezeki gue nya numpuk banyak. Alhamdulillah. Makasih. Apalagi sekarang gue dikasih kucing lagi 6 ekor. Bagus-bagus pula lagi. Ya kan, rezeki Allah tuh luar biasa. Makasih banget. Ya kan? Dosa gue mau berpindah, dosa keluarga gue mau berpindah ke orang itu, gak apa-apa sayang. Ya gak usah takut diomongin. Ya, gak usah takut. Justru kita seneng. Berarti kita terkenal, ya kan? Berarti kita bermanfaat. Kita itu berinspirasi, ya kan? Mbak, biang energi jahatnya, alhamdulillah, insya Allah berbalik ke kamu ya sayang ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, kabulkanlah yang membilangkan saya biang energi jahatnya. Ya Allah, kabulkanlah berbalik ke keluarganya dia seumur hidupnya. Ya Allah, karena memang saya bukan manusia sempurna, saya bukan manusia baik, saya juga banyak kekurangan. Yang namanya manusia ya, saya bukan malaikat ya Allah, bukan nabi pula. Jadi masih berbuat maksiat, berbuat dosa, kesilapan. Maafin aku ya Allah. Ya sayang ya. Sabar ya orang sebelah ya. Gak apa-apa kamu gibahin aja. Aku doakan. Gak apa-apa kita sebentar ya. Aku mau berdoa yang baik-baik buat mereka. Ini adalah bulan Suro ya. Ya Allah, ya Rob, siapapun, termasuk orang-orang yang zolim ataupun orang-orang yang baik, tolong untuk kodam-kodam yang ikut sama aku dari leluhur-leluhur aku, jangan balas mereka dengan kejahatan. Aku mohon, jangan ya. Tolong, aku perintahkan atas izin Allah, titisan dari leluhur kedua orang tuaku, jangan balaskan siapapun yang zolim ke aku dengan keburukan untuk mereka. Biarkan Allah yang membalas sesuai dengan ekspektasinya mereka sendiri. Aku yakin Allah balas bisa bahkan 1000 kali lipat berapapun Allah suka. Teruslah berbuat baik ya Allah. Tetapkan hatiku biar menjadi orang baik walaupun aku masih berbuat maksiat dan dosa. Maaf ya guys, kalau aku ada kesalahan aku minta maaf dalam berucap. Kalau tidak suka dengan energiku tolong ditinggalkan. Simple. Nggak ada manusia sempurna. Ya alhamdulillah loh, gue dibilang biang energi jahatnya. Ih, cocok loh neng, ya kan? Ih suka deh. Makasih ya sayang ya. Insya Allah kamu sehat ya. Ya sehat walafiat selamat dunia akhirat ya. Insya Allah insya Allah. Amin amin amin. Kita lihat ya perasaannya Feral ke Fuji ya. Jangan balas kejahatan, nggak boleh ya, nggak boleh. Mamaku nggak boleh ngajarin kayak gitu ya, nggak boleh. Biarin aja. Ya, justru kalau kita jahat-jahat balas yang energi yang negatif dengan negatif justru samanya 11-12. Udah biarin aja ya, gak usah didengerin, kita aminin, kita alhamdulillahin ya kan, gitu. Buang jadi biang. Alhamdulillah ya Allah, kun fayakun, kun fayakun ya. Insya Allah dikabulkan. Mau yang buruk berbalik ke buruk dia juga, mau yang baik berbalik ke dia juga, ya kan? Udah diemin aja. Udah kita lihat ya. Itu kayaknya dia typo mi. Ya biarin aja, biarin aja. Ya, biarin aja. Mau dia typo kek, mau dia salah typo kek, ya kan? Kan dia bisa berpikir sebelum mengetik, kita harus hati-hati ya sayang ya. Udah diemin aja ya. Tapi alhamdulillah lo gue dikasih tahu ya, mereka kepoin gue, mereka gibahin gue, ternyata gue artis bro. Makasih ya guys, kalian membuat aku menjadi terkenal gara-gara kalian deh, ya kan? Kita lihat Feral ke Fuji. Nih gara-gara Feral ke Fuji ya, makasih banyak ya. Ya Allah. Edi, makasih di hadiahnya. Ya Allah, lu baik banget sama gue di. Ya Allah. Itu ya, Feral ke Fuji. Ya, memang saat ini ya energi kamu sama Fuji itu lagi banyak perenungan, ada kebosanan karena pekerjaan dan juga orang-orang sekitarnya kita. Habis ini diundang ke brownies mi, kagak mau. Makasih kagak deh, kagak sayang, aku nggak suka, aku nggak mau. Aku selalu minta sama Allah, ya Allah dikasih rezekinya di belakang layar, ya Allah dikasih rezekinya belakang layar, dah gitu, ya. Kagak mau, Bismillahirrahmanirrahim, kagak mau gua.
Kagak mau, serius. Gue dari dulu mah kalau ngomong udah laku gue. Ciu sayang, makasih Berinara, panas si padangnya. Udah pernah diundang, seriusan gue. Cius gue, 2019 sayang. Kagak mau. Bukannya gue sombong, bukan. Emang belum di waktunya, belum dikasih. Ya, mungkin gak dikasih kali ya. Gitu aja lah intinya. Ya kan? Daripada ke brownies mending diundang Uti. Boleh, asalkan gak ada kamera ya Ti. Gak apa-apa Ti, yang penting jangan ada kamera ya Ti. Saya gak ada yang tahu muka gue Ti, muka gue mahal Ti. Muka gue mahal Ti. Ya, hargailah gue ya Ti. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya, kagak pakai topeng. Lu pikir gue penari do inian? Ronggeng. Ya Allah, pakai topeng segala. Kita hafal suara mami, emberan. Kalau udah cinta mah begitu ya, dengan seseorang pasti apalah, dengan wanginya, dengan suaranya. Bener nggak guys? Nggak ada personal reading ya sayang-sayangku. Kayak doktif nih. Enggak. Kagak. Ya Allah nih anak, maksa banget sih lo untuk gue jadi artis. Kagak mau gue. Dasar. Maksa banget sih. Ini lagi menyatu apalagi sekarang Mbak Verfu. Insya Allah menyatu selalu. Verfu menyatu insya Allah. Segala sesuatunya dari Allah. Jadi kita terus berusaha selama itu tidak mengganggu rumah tangga orang, ya kan? Dan mereka tidak ada pasangan masing-masing, ya enggak? Berpikirnya positif terus biar kita selamat, ya enggak? Oke, kita lihat dulu. Mami juga pernah oh iya, pernah lagi masalah yang lagi KDRT. Aku coba ngecek ya, karena kan lagi disuruh aja. Dan alhamdulillah mereka kembali rujuk. Tapi aku bilang ke situ, hati-hati ya, banyak ujiannya. Jadi harus kuat-kuat dengan fitnahannya, harus kuat pondasinya. Alhamdulillah sampai sekarang. Ya kan, alhamdulillah. Kan godaannya banyak kan, Leslar? Ada aja kan yang fitnah sampai sekarang pun. Ya kan? Iya, aku ingat. Ada kok readingannya, ada banget. Mami dibayar untuk isi suara aja Mi, kan suara Mami bagus. Lo bisa jadi Sumiana bikin gue GR ah. Udah kita lanjut ya kan. Nah, Farel di sini perasaannya ke Fuji tuh kayak gini. Gue pengen ngasih keseriusan, tapi saat ini memang lingkungan gue lagi tidak menyenangkan. Tapi gue tetap stabilkan perasaan gue ke lu. Walaupun banyak banget orang-orang yang coba untuk menjatuhkan atau menjauhkan gue ke lu. Ada rasa bosan iya dalam hubungan ini. Kenapa? Ya karena dia harus bisa focusing dengan tujuannya dia. Ya, salah satunya tentang pekerjaan. Ya, tuh pekerjaan. Karena pekerjaan ini adalah target hidupnya dia dari masa lalu. Jadi memang dia pengen menjadi diplomatik ya, kalau nggak salah ya guys. Bener nggak? Ya, kalau nggak salah ya, bener nggak sih? Ya kan? Dia pengen jadi diplomatik kan? Nih, aku ngeliatnya di sini. Ya, jadi dia tetap mengutamakan target hidupnya. Bukan nggak suka sama Fuji, suka. Tapi karena dia sudah mencapai target impiannya dia dan tugasnya itu ternyata tidak ringan kan, gitu. Dan ini membuat dia ya, jujur ya, sampai kelelahan, ada rasa capek ya, ternyata kerja jadi pejabat. Tapi dia mikir lagi, nggak, gue harus fokus nih, gue harus fokus mencari jalannya, gue harus fokus mencapai tujuan hidup gue dengan kejujuran. Jadi dia harus berani mencapainya dengan keberaniannya dia, bicara jujur dan amanah ya. Bener Mi, pengen jadi diplomatik, cita-cita dari dulu. Iya, aku ngeliat energinya kayak gitu sayang. Ya, oh diploma iyalah terserah lah ya. Yang penting menjadi pejabat lah. Lu mah dah emaknya yang salah dikit aja dah pasti ngomel-ngomel baik lu ya. Ya kan?
Siapa nih tadi tuh bilang banyak yang ngeramal Lesrar dulu tapi readingan Mami. Alhamdulillah sayang, karena kan Mami ya diberikan tugas energinya itu ya mengatakannya sebenarnya. Insya Allah sih 90% ya dikasih nyata aja sama Allah selama kita niatnya baik ya sayang ya, gitu. Harus bisa membuktikan juga. Dia bilang Mi iya di sini, makanya dia bukannya dia mengabaikan Fuji, dia tetap, tapi dia nggak bisa on time ya kayak mantannya dia, kayak dia ke mantan yang dulu selalu on time dengan pasangan, kayak Fuji dengan mantannya yang dulu selalu on time. Nggak bisa, karena dia sudah punya tujuan hidup sekarang. Ya harus ikut lah, istri harus ikut suami lah sayang ya. Iya, betul Das. Oh, Mami readingin Lestar. Iya, dulu sayang. Lagi baru-barunya dia ditimpuk apa ya? Bola biliar kalau nggak salah ya. Yang lagi masalah hukumnya tuh. Kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah. Gitu. Terus aku lihat di situ. Kayaknya kasihan juga ya sama Lesrar gitu ya. Aku ngeliat kasihannya sama si Lesti gitu. Ya memang jiwa laki-laki ya lagi nakal-nakalnya gitu ya. Apalagi kan ya si Feral siapa si Lesra ini kan Bilar kan jiwanya memang agak apa ya, petantang petentengnya ini dah kocak lah ya gitu ya. Apalagi kan dia orang seberang juga, jadinya petantang petenteng lah energinya gitu. Tapi sebenarnya mereka memang udah jodoh, diapain. Insya Allah ya kata Ana, si Puji akan hadir insya Allah, doain aja. Berarti Fuji ikut ke bidang, ya mau nggak mau nanti. Kan dia juga udah punya basic kan Fuji tentang hukum ya, kalau nggak salah ya. Kuliah di apa Udiana atau di mana sih? Yang di Bali tuh. Nanti dia akan suatu hari terusin lagi deh, feeling aku. Udayana ya? Iya. Kuliah hukum kan? Iya. Itu masuk banget. Bagus malah. Kalau dia terusin dia bisa jadi hakim loh Fuji. Bisa jadi hakim kerjaannya nanti. Ya asalkan itu belajar dari sekarang ketegasan diri. Itu loh. Paham gak sayang? Ya kita doakan aja Vera membawa efek positif buat Fuji, terutama dalam pembelajaran kuliah gitu ya, untuk masa depan gitu. Doakan aja. Bagian hukum kan itu bisa menjadi hakim kalau dia benar-benar belajar dari sekarang tentang kejujuran, ketegasan, tanggung jawab gitu. Ya nggak mungkin lah sayang ya, nggak mungkin. Kita lihat koneksinya mereka. Insya Allah masih ada sayang. Ya insya Allah masih ada. Doain aja terus ya. Karena mereka juga sibuk kan. Mereka bukan pacaran yang ecek-ecek sekarang. Yang ketemu setiap hari. Ya. Bukan pacaran yang ngintil-ngintilin terus. Enggak. Mereka sudah pacarannya secara sehat ya. Insya Allah pacarannya secara sehat. Kalau memang mereka pacaran. Insya Allah ya. Gitu. Kalaupun mereka belum pacaran tapi HTS memberikan perhatian, anggap aja itu ta'aruf lagi berjalan. Karena ta'aruf itu kan tidak mungkin membeli kucing di dalam karung. Bener nggak guys? Insya Allah Enggi, gini loh Anggi, kadang sesuatu yang kita nggak suka tapi itu terbaik buat kita loh. Kan ada di Al-Quran juga. Bener nggak? Bener nggak guys? Ya kan? Terkadang yang nggak baik aja itu ternyata baik buat kita. Kan ada di Quran juga. Jadi kita doanya yang terbaik aja. Kayak gitu. Koneksi Fuji sama Feral. Ya lagi fokus dengan kerjaan masing-masing. Tapi mereka saling komunikasi masing-masing ya. Dan juga mereka menjujurkan nih tentang kerjaan mereka satu sama lainnya. Betul Mi, nanti dia lanjut kuliah lagi Mi. Alhamdulillah, doain yang bagus-bagus. Ya, pas live Fuji mau pindah tempat gym dekat gedung kan? Udah itu udah solusinya, udah. Tinggal ngikutin alurnya aja. Biarkan orang berkata goreng-gorengan, terserah aja, ya kan? Udah kita doain yang baik-baik aja buat Fuji sama Feral gitu ya. Kalau masalah nanti jodohnya tuh, mereka sama-sama lagi dibangkitkan koneksinya.
untuk fokus kepada diri masing-masing dulu, tapi nggak luput dari komunikasi. Ya, ini saling menjelaskan tentang karma, mereka berdua saling belajar. Ya, tuh ada pernikahan tuh. Ada pernikahan sayang, tapi harus belajar tentang bayar karma dulu di kehidupan mereka masing-masing. Aku ngelihatnya, ya. Insya Allah kita doakan yang terbaik. Jangan sampai Fuji salah jalan terus. Jangan sampai Fuji kebablasan, kenikmatan dalam duniawinya yang bebas ya, dengan teman-teman yang sekiranya tidak membawa Fuji dalam hal perubahan yang lebih baik ya, terutama dalam hal pendidikan. Selama dia masih bisa mampu bayar kuliahnya, ya kenapa enggak kita doakan dia bisa kuliah lagi, ya enggak? Gitu. Karmanya siapa? Ya karma masing-masing lah sayang. Kita kan punya karma. Begitupun Fuji, begitupun kita, ya kan? Jadi mereka harus belajar tentang spiritual, belajar tentang agamanya lebih banyak, fokus ke agama, fokus tentang pernikahan, tanya ke orang-orang yang menikah dengan baik, terutama ke orang tua, ya. Belajar fokus dalam memaafkan, melepaskan kemelekatan dalam dunianya. Jangan terlalu melekat ke dunia gitu, ya. Bagus ini. Ya, energi mereka berdua tuh. Mereka saling merindukan. Nih, mereka juga komunikasi kayak ego kangen deh. Tapi kan kita tahu ya, kita lagi sibuk masing-masing. Tapi mereka fokus ini, ngobrolin. Terus juga mereka ngomongin tentang karma di masa lalu. Kayak, iya gue harus perbaiki lagi nih karma gue di masa lalu. Entah itu dari orang tua, keluarga, leluhur, orang-orang pribadi terdekat kita, pasangan kita di masa lalu berbuat apa, kita nggak tahu, kita kena efeknya. Aku udah ngerasain sayang. Ya, lakiku yang selingkuh, akunya yang bangkrut. Seriusan saya. Ya, lagi masa berdua hubungan sama suami nih dulu. Dia yang selingkuh, gue yang bangkrut. Toko gue. Seriusan, itu karma. Itu koneksi. Sampai akhirnya gue jatuh dan gue balikan lagi ke Allah, banyakin lagi ikhtiarnya, puasanya, zikirnya, sampai aku setiap hari ke masjid. Ini sebagai ini aja ya, bukannya aku umbar norak gimana atau nyari apa namanya riak, enggak, tapi pelajaran buat kita. Itu bener loh guys, kalau kita lagi ada masalah, insya Allah sih tiap hari gitu ya, tapi bagusnya memang perempuan ibadahnya di rumah gitu. Tapi aku dapat dari guru sama orang tua aku gitu. Coba kamu sholat duha apa mah? Lagi ngomong. Iya, lagi kerja. Ya, kenapa? Ini tadi nyerang dulu, ini si Orin apa bukan tadi? Mau nggak keangkat? Lah emang Cika gimana? Udah ntar dulu deh mak. Ya deh. Ntar itu. Ya. Ya. Oke mama, nanti ya mah. Ya. Nyokap gua. Ya, jadi kita tuh harus banyak-banyak belajar benahi diri ya guys. Jangan sampai kita merasa, wah gue gak ada karma, ya gue selalu berbuat baik. Ya, itu kesombongan. Ya sayang ya, itu kesombongan dan itu akan menjadi petaka. Jangan. Jadi berdua ini sama-sama saling memberikan dukungan satu sama lainnya. Bukannya seharusnya suami mami yang kena. Suami mami kena setelah kita putus cerai, itu baru say. Karena sudah putus koneksi. Kalau kita masih bersama, ya nggak bisa. Kita yang kena. Itu efek, seriusan. Tanya deh sama orang-orang yang masih berumah tangga, ya, dan mereka nggak paham tentang perbaikan karmanya, perbaikan spiritualnya. Pasti mereka merasakan gelisah, stres, depresi pasangannya. Yang berbuat mah masih senang-senang aja. Sampai pada akhirnya kita putuskan untuk benahi diri, sampai kita putuskan untuk misalnya cerai, misalnya gitu, tapi kita benahin diri, baru tuh dia ngerasain sayang. Karena energinya terputus. Kita memberikan batasan. Dan kita fokus pada diri kita. Kita nggak curhatkan lagi tuh energi kita ke dia. Gitu loh sayang. Coba, kalian yang sudah pernah terhianati dengan pasangan, kalian ngerasa nggak selama masih berhubungan dengan suami,
dia selingkuh misalnya, kalian ngerasa sedih, nangis, depresi, mau makan aja susah, bahkan sampai sakit. Coba tuh, malah tuh tanya tuh orang-orang yang udah pernah ngerasain masih dalam pernikahan, ya setelah kalian fokus pada diri kalian, ya dengan penuh kesabaran, keikhlasan, semua processing, baru tuh suami akan ngerasakan karmanya. Iya bener Mi, tuh si Marwa, si Mala tuh pacaran aja udah gitu kok. Emang iya, karena koneksi sayang, itu koneksi. Jangan pacaran, berteman aja. Kalau kitanya memberikan energi negatif dan dia nggak punya pondasi yang kuat spiritualnya, itu akan ikut. Itu koneksi sayang. Tuh Mimin, tuh Linda, tuh banyak kan buktinya. Aku nggak tahu mereka loh, tapi mereka merasakan apa yang aku bilang karena memang itu koneksinya seperti itu. 13 tahun Mi bubar cerai tuh. Baru kelihatan kan mantan suamimu berantakan setelah kamu cerai? Coba, bener nggak? Coba, bener nggak? Tuh, ya kan? Tuh, tanya si Mala yang udah 13 tahun malah tuh nikah. Baru mereka merasakan keburukannya perbuatan mereka. Ya tergantung manusianya. Kalau dianya sifat NPD akan menyalahkan kita karena play victim gitu. Kalau merekanya sadar diri, ya mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan mengakui kesalahan, itu akan mendapatkan berkah banget buat dia. Gitu, ya guys. Jadi di sini koneksinya Fuji itu masih ada communication, tapi memang untuk waktu belum ada untuk ketemu ya, karena mereka harus sibuk dan bayar karma pribadinya masing-masing, fokus dalam mempelajari tentang kebangkitan spiritualnya masing-masing, karena mereka juga pengen menghilangkan karma buruk di masa lalu, ya. Gitu. Jadi mereka coba untuk focusing melepaskan tentang trauma, skandal di masa lalu, ya. Oke guys, aku udah 28 tahun Mi, kena satu kali Mi sakit, astagfirullahaladzim. 28 tahun kamu nikah, kena satu kali Mi. Iya gitu, karena setan itu ya memberikan yang negatif dari pelakunya. Kalau kita masih mencintai dan memaksa begging dia, ya setan itu akan memberikan efek dampak negatifnya ke kita, karena kita masih mengharapkan dia untuk kita gitu loh. Tapi ketika kita sudah fokus pada diri kita, ya setan itu akan mengembalikan efeknya itu kepada pelakunya, kayak gitu. Hubungan masa lalu mulu fair pun ya Mi, ya karena kan mereka belum selesai sayang. Mereka belum selesai. Mereka kan masih ada apa yang namanya keselarasan dalam hidup, ya kan? Laki kayak kita aja, kita juga masih ada kisah masa lalu yang belum selesai kan, pastinya. Makanya aku selalu mengingatkan kalian perbanyak istighfar dan sholawat dan sedekah. Sholatnya juga diperbaiki, bener nggak guys? Karena nggak ada yang tahu kan kehidupan kedepannya bagaimana. Oke, hari ini kita stop lagi. Nanti malam kita mulai lagi ya sayang. Aku mau bantu mama aku dulu ya, karena mamaku tadi udah datang ke kamar minta bantuan aku. Oke, terima kasih semua buat kalian. Sehat-sehat, teruslah jaga prasangka baiknya, tetaplah menjadi orang baik. Kalau ada yang komen tentang keburukan Verfu, tinggal jawab alhamdulillah Verfu menyatu. Oke, terima kasih. Nanti malam kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum.